Dengan pengorbanan yang tidak main-main dan sistem yang buruk, apakah prodi kedokteran masih worth it untuk dipilih di 2026 dan seterusnya? Halo semua, aku Julian, mahasiswa kedokteran tahun keempat. Di video kali ini, aku bakal di-influence kalian untuk masuk ke prodi kedokteran. Setelah menonton video ini, dijamin deh, mata kalian akan semakin terbuka untuk mempertimbangkan apakah prodi kedokteran yang terbaik untuk kalian. Yang pertama, pengorbanan. Semua okupasi dan pekerjaan pasti ada pros, cons, dan juga pengorbanannya. Tapi bayangin aja guys, apabila kalian harus menghabiskan masa muda kalian untuk belajar ujian yang kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu. Kalian juga akan terpressure dengan ujian-ujian itu, karena kalau kalian gagal, sedikit banyak akan memengaruhi lama studi kalian. Dan yang pasti, biaya yang kalian keluarkan tidak akan sedikit. Orang-orang sebelum nyemplung akan bilang, "Itu mah, aku juga tahu." tahun pertama, kedua, ketiga, teman-teman kalian yang non-FK juga pasti masih struggling di bangku perkuliahan. Tapi, setelah tahun keempat, lima, enam, kalian akan mulai sadar, teman-teman kalian sudah mulai moving forward dengan kehidupan mereka. Ada yang sudah bekerja, ada yang lagi ambil S2, atau mungkin ada yang sudah menikah. Meanwhile, kalian masih stuck untuk belajar biar lulus, biar nggak diomelin juga. Selain itu, kalian juga masih harus jaga, tahan ngantuk, besoknya juga nggak bisa tidur karena masih harus lanjut rotasi. Basically ya, kalian akan kehilangan umur 20-an kalian untuk mengejar title dokter. Dan rasanya ya guys, hidup itu kayak ke pause gitu, sedangkan dunia akan terus berputar. Yang kedua, burnout. Med school is like a train. Once you blink, you will miss a lot. Sistem di sekolah dokter nggak membiarkan kita untuk istirahat, karena habis satu blok akan dilanjutkan dengan blok lainnya, sehingga nanti rasanya kayak, kemarin aku baru ujian, kok sekarang udah persiapan untuk ujian lagi ya? Hal ini juga yang bikin kita nggak bisa melakukan hal-hal yang kita suka, jadi kita kayak kepaksa untuk tidak melakukan hobi-hobi kita, sehingga kita rentan banget sama yang namanya burnout. Apalagi ya guys, kalau kalian udah belajar keras banget, tapi kalian juga nilainya pas-pasan aja, atau mungkin nggak lulus. Dulu ya, aku ada fase ketika aku udah belajar bener-bener semati-matian itu notok nembok, dan aku masih gak lulus. Kejadian itu bener-bener bikin aku demot, sampai aku gak terlalu belajar beberapa bulan. Oleh karena itu, penting banget untuk mendapatkan balance antara the thing that you love sama academic performance kalian. Yang ketiga, mental. Buat yang masih preklinik, kayaknya isu mental itu masih sangat bearable ya. Tapi, kalau udah DM atau mungkin PPDS, ini kayaknya hal yang bener-bener akan diuji sejauh mana the pressure will be able to crack us. Bayangin aja guys, kita habis jaga, kita sleep deprive, terus kita buat PPT untuk presentasi, untuk morning report, dan kita masih kena omel karena mungkin ada salah-salah pada saat kita membuat PPT. Habis itu, kita masih harus nahan ngantuk karena kita masih rotasi sampai sore. Dan jujur di posisi itu, kita cuma bisa suck it up. Karena memang kita dituntut untuk tahu semua hal dan harus tampil prima despite our condition, mau kita sleep deprived, mau kita stres, mau kita sedih. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah don't take things personally, dan ya sabar aja. How? Karena in my opinion, the biggest strength in med school is your ability to survive. And I've decided that I want to die. Yang terakhir, sistem yang buruk. Ini kalau aku bahas, nggak akan ada habis-habisnya. Karena banyak banget polemik, masalah yang sebenarnya ada. Tapi kita nggak tahu gimana caranya menyelesaikan masalah itu secara holistik. Pernah denger nggak tentang Bapak Presiden kita mau membuka 300 FK? Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter. Dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Dan 1 tahun ya guys, Indonesia bisa menghasilkan 12.000 dokter. Bukannya bagus ya banyak dokter? Iya, bagus untuk negara, karena nanti pada akhirnya akan ada ketimpangan antara supply dan demand, yang artinya gaji dokter yang udah kecil akan semakin kecil. What? Kalau aku bandingin ya sama teman-temanku yang mungkin kuliah di luar atau mungkin ada profesi lain. Jadi aku ada 2 teman. Yang pertama itu dia kerja di luar negeri dan dia juga lulusan dari luar negeri. Pas kita ngobrol, ternyata gaji dia fresh graduate itu bisa nyentuh 2 digit. Sedangkan kalau di Indonesia, kayaknya dokter fresh graduate aja agak mustahil ya buat 2 digit. Ini bukti bahwa banyak gaji dokter yang hanya 3 juta. Habis itu ya guys, ada survei yang menyatakan bahwa pendapatan tukang parkir aja ada yang lebih besar daripada gaji dokter. Terus aku juga ada nih ketemu sama temanku. Dia emang influencer sih ya. Pada saat kita ngobrol, dia itu posisinya lagi mencari asisten pribadi baru. Dan dia bilang, "Jul, kamu mau nggak jadi asisten pribadi aku? Aku bayar
segini gitu. Dan nominal yang dia tawarkan itu 2 kali dari gaji fresh graduate dokter. Jujur, cerita ini bikin aku pilu ya. Dan aku mulai mempertanyakan kenapa aku masuk FK. Hal ini sangat kontras sama di luar negeri yang mereka itu udah kalkulasi berapa dokter yang kira-kira akan pensiun dan berapa dokter yang akan mereka hasilkan. Akhirnya apa? Pada saat mereka PPDS atau residensi, mereka udah digaji. Pas mereka masuk med school, mereka mendapatkan fasilitas yang super lengkap. Kayak bahkan dapat iPad. Kalau di Indonesia, boro-boro digaji. Adanya mah tenaga kita yang diperas. Selain itu, kita masih harus membayar tuition fee ke kampus. Habis itu ya guys, kalau kita lulus pun, kita akan dipajakin dengan total segini. Bayangin aja guys, gaji kalian dipotong setiap bulan atau setiap tahunnya dan nothing in return. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang masalah BPJS, yang pasiennya mungkin marah-marah ke kita karena masalah BPJS. Padahal mah, tugas dokter hanya mengobati. Kalau masalah BPJS itu bukan urusan kita. Kita masih belum ngomongin tentang feodalisme yang ada di FK dan juga pembulian yang udah menjadi rahasia umum. Hal-hal kayak gini yang menurutku semua orang yang mau masuk ke kedokteran harus tahu sehingga mereka bisa mengantisipasi pada saat mereka sudah terjun. Terlepas dari sisi buruk kedokteran, sistem kita sudah jauh lebih baik dengan tersorotnya pembulian, feodalisme yang lama-lama tergerus oleh waktu. Tapi, kita nggak boleh menyepelekan realitas yang ada. Dan jujur, pada saat aku mau masuk FK dulu, nggak ada orang yang kasih tahu aku tentang kenyataan ini. So, aku pengen jadi orang yang ngasih tahu ke kalian tentang semua realitas yang ada di kedokteran. Setelah menonton video ini sampai habis, kita sampai ke pertanyaan awal kita. Apakah prodi kedokteran masih worth it untuk dipilih di 2026 dan selanjutnya?